Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Anissa Amalia. Di sini aku akan membahas tentang pengaruh media sosial terhadap keterlibatan stakeholder dalam gerakan dakwah kontemporer. Nah, zaman sekarang dakwah itu nggak hanya terbatas di depan mimbar atau di dalam masjid aja gitu. Karena sekarang media sosial seperti Instagram atau YouTube itu sudah menjadi ruang baru bagi para pendakwah untuk melakukan dakwah dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara luas, interaktif, dan juga menarik. Kita tahu nih bahwa perkembangan teknologi komunikasi itu mengubah cara interaksi seseorang, khususnya juga cara berdakwah. Nah, sekarang para pendakwah itu memanfaatkan media sosial untuk menjangkau audiensnya dari berbagai usia dan juga berbagai kaum atau latar belakang. Di sisi lain, ada juga tantangannya dalam dakwah kontemporer ini. Yang pertama yaitu minimnya literasi digital, lalu misinformasi, dan yang terakhir adalah saingan popularitas antar pendakwah. Di sini akan memberikan contoh dengan akun Instagram @Husain_Haidar atau yang biasa kita kenal dengan Habib Husain. Sini aku ingin menunjukkan keterlibatan para stakeholder, mulai dari dai, lembaga keagamaan, audiens, dan juga komunitas sosial di dunia nyata maupun di dunia digital. Nah, hasilnya keterlibatannya ada dua, yaitu pertama offline, di mana contohnya yaitu like, komentar, share, mengikuti live streaming, atau juga story oleh pendakwah. Yang kedua yaitu keterlibatan offline, contohnya ikut kajian, berdonasi, lalu kegiatan sosial. Nah, media sosial ternyata terbukti bahwa ini menjembatani antara keterlibatan offline dan juga online tersebut. Contohnya, misalkan Habib Husain membuat story untuk mengajak followersnya untuk berdonasi. Nah, di mana pengikutnya ini nanti ternyata mengikuti donasi tersebut. Maka ini terbukti bahwa keterlibatan online dan juga offline itu terhubung. Contoh lainnya, misalkan Habib Husain buat story bahwa beliau akan mengisi kajian di lokasi A. Nah, followersnya ada yang tempat tinggalnya di lokasi A tersebut.
Bila followersnya itu tadi mengikuti kajian itu, maka itu sudah terbukti juga bahwa keterlibatan online dan juga keterlibatan offline itu terhubung. Di sisi lain ada juga engagement semu. Apa sih itu engagement semu? Ini artinya audiens itu hanya memberikan likes tanpa mengerti atau memahami isi konten yang diberikan oleh pendakwah tersebut. Karena itu, keberhasilan dakwah itu tidak diukur hanya jumlah followers pendakwah aja, namun juga kedalaman interaksi antara pendakwah dan juga audiens tersebut, serta perubahan yang ada dalam audiens. Oleh karena itu, dibutuhkan juga konten yang mengedukasi, terverifikasi kebenarannya, dan juga bermanfaat. Tujuannya agar konten tersebut bisa diamalkan oleh audiens dan juga bermanfaat bagi sekitar. Itu aja dari aku. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun enggak, mohon maafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.